Yes, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget dan masih ditemenin sama Naila, Nathan, dan juga Disa dan Ayu dari Kumpul Baca. Oke. Nah, smart viewers, ini tadi kita memang udah ngobrol-ngobrol nih dari komunitas Kumpul Baca sendiri. Nah, sekarang ini tadi udah sempet ada beberapa sedikit kayak rekomendasi buku. Nah, ini mungkin langsung aja kita mulai kali ya. Ini di samping kita sudah mempersiapkan masing-masing 2 buku yang ada. Mungkin kita keluarin salah satu dulu ya. Kita keluarin bareng-bareng nggak? Nah, Oke. kelihatan tuh. Kelihatan tuh. Yuk. Nah, siap. Yuk, 1, 2, 3. Nah. Dadah. Wah, apa tuh? Bagus. Beda-beda semua ya? Beda-beda semua ya? Beda. Buku lokal. Nah, dari Disa dulu nih. Disa ini bukunya buku dari terjemahan luar negeri ya? Ya, benar. Jadi ini karangan Frederick Backman, judulnya A Man Called Off. Ini juga udah diangkat sebagai film. Selain Mitch Albom tadi, penulis favoritku Frederick Backman ini. Karena kayak ceritanya itu tentang seorang kakek-kakek. Dia udah duda, dia tinggal istrinya, dan dia depresi banget. Dia pengen nyusul istrinya, dan dia udah men-set beberapa cara untuk bunuh diri. Kayak udah 3-4 kali. Tapi gagal terus, kayak gitu gagal. Dan dia tuh sangat ansos gitu, dia benci sama orang lain, dia nggak suka ngeliat anak-anak dan lain-lain, tapi akhirnya dia malah selalu kayak nolongin mereka gitu, ada buat mereka kayak gitu. Jadi heartwarming sih kalau bisa dibilang buku ini gitu. Kayak kita jadi ingat kalau walaupun kita sendiri dan nggak punya keluarga, kita sebenarnya masih punya keluarga lain gitu, itu tetangga gitu. Kita masih bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang lain walaupun kita nggak punya orang yang kita cintai lagi kayak gitu sih. Kamu Disa punya buku ini dari tahun? Aduh, ini udah lama banget. Aku beli 2016 apa ya? Wow. 2016. Wah. 2015 gitu. Tapi berkesan sih buat aku yang berkesan. Ini. Mantap. Oke. Okay. Nah, dari Naila dulu. Naila gimana? Ini aku judulnya Wonder karya RJ Palacio. Ini tuh sebenarnya juga udah diangkat jadi film juga. Pokoknya tuh 2017 filmnya, dan aku tuh nggak nyadar gitu kalau misalnya ternyata tuh udah dijadiin film. Jadi tuh aku tuh beli kayak 2017 juga, tapi belum update tentang trailernya dan sebagainya gitu-gitu kan. Pas kelar baca, tiba-tiba ada filmnya langsung muncul. Untung tuh film nggak muncul duluan. Kalau misalnya film yang muncul duluan, biasanya aku banget kalau baca. Iya, udah karena tahu aku tipe anak yang kayak gitu, kalau udah nonton ya ngapain baca gitu. Nah, itu ceritanya tentang kayak ada anak kecil namanya August. Dia tuh ada kecelakaan gitu, terus mukanya dioperasi dan sebagainya. Tapi tuh karena ya namanya juga anak kecil, terus dia insecurity-nya gede banget gara-gara mukanya yang seperti itu, perawakannya seperti itu, tapi sama teman-temannya tuh selalu di-cheer up mulu gitu, kayak lo tuh anaknya lucu kok, anaknya periang, pemberani dan sebagainya gitu. Jadinya mereka bertemannya bukan karena mandang fisik, tapi karena emang sifatnya si August tuh yang seperti itu gitu. Ya, Ayu gimana nih Ayu bukunya? Oke, kalau aku ini adalah Ramakarsa karyanya Adi Lestari. Kayaknya semua orang udah pernah dengar judul Ramakarsa dan penulisnya Adi Lestari gitu kan, karena beliau juga public figure sebelumnya. Aku suka buku ini tuh karena semua elemen kayak cinta ada, sejarah ada, mistis ada, legenda ada, dan emang tebel sih, tapi seru banget gitu, kayak bacanya tuh campur aduk gitu, kayak ada roller coasternya gitu aja. Terus menceritakan tentang seseorang yang punya daya penciuman melebihi manusia biasa. Kalau ada yang nonton Perfume yang itu, orang yang bisa nyium sampai ngebunuh-bunuh itu. Nah, ceritanya tuh sebenarnya si tokoh prianya tuh kayak si Perfume itu yang punya penciuman lebih, tapi bedanya di sini tokoh utamanya namanya Jatiwesi. Dia tuh nggak jahat, tapi dia membantu tokoh utama lainnya yang cewek namanya siapa ya? Itulah ceweknya itu Raras kalau nggak salah. Itu untuk menemukan sebuah bunga yang dicari-cari oleh keluarganya gitu lah ini. Jadi ada mistis-mistisnya dikit gitu. Wow. Dia ke Gunung Lawu lah, risetnya harus sampai dia ke Singapura, pokoknya ekstravagan banget lah untuk nulis ini doang gitu. Dan dulu aku sampai rela pre-order biar dapat tanda tangannya. Yeay! Mantap. Nah, kalau Nathan sendiri, kalau dari aku ini bukunya sangat menggambarkan diriku ya. Aduh, hilang gimana sih? Emang bagus tau. Iya, benar.
Perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui menemukan. mimpi. Nah, tuh. Jadinya ini bukunya tuh waktu gimana ceritanya, malu juga aku. Ceritanya waktu itu lagi aku beli buku ini tuh barengan dengan buku yang selanjutnya aku mau kasih tahu juga. Itu barengan waktu masih zaman-zaman galau-galaunya tuh. Nah, kalau aku pribadi itu, kalau misalnya untuk melawan rasa galau itu adalah dengan terjun ke rasa galau itu sendiri. Jadi misalnya, kalau aku tuh sebutnya bergalau ria. Jadinya kalau misalnya nanti lama-lama aku udah galaunya, udah berdamai dengan rasa tersebut, nanti udah mulai biasa lagi. Nah, kalau cara aku salah satunya itu baca buku-buku yang kayak gini. Ini aku tuh tipe yang kalau misalnya aku suka banget sama bukunya, aku bawa kemana-mana sampai wah ini udah bobrok banget deh, ini bukunya udah lusuh banget rasanya ini. Padahal ini baru beli tahun lalu. Terus ini sama yang buku selanjutnya itu udah jadi buku favorit. Jadi aku tipe pembaca buku cerita-cerita pendek gitu. Jadinya ini satu bab itu udah selesai. Terus dia ada setiap halaman depannya itu ada gratis ilustrasinya. Dan berarti patah hatinya baru tahun kemarin dong, Mas? Nah iya, baru mau aku bahas tuh. Ya. Berarti galaunya baru tahun lalu tuh. Sebenarnya bukan kemana-mana, bukan karena suka bukunya nggak sih, tapi karena momen galaunya ingin selalu diingat terus. Iya, benar. Baru mau aku tanya, udah ditanya sama Ayu duluan. Kenapa ini pas galau? Gitu. Pokoknya ini, kalau buku ini isinya tentang orang-orang yang patah hati, terus kayak bagaimana untuk overcome hal tersebut. Tapi nggak semua yang mengenai patah hati pacaran. Ada yang keluarga, ada yang pernikahan, ada yang karena orang tuanya. Jadi menurut aku sih, ini bagian belakangnya ini sangat quotes banget loh. Aduh, nggak kebaca. Ini aku bacain aja deh. Katanya gini, kalian orang-orang tolol yang percaya pada mimpi. Wah, keren. Ya itulah intinya gitu. Buat teman-teman pokoknya bisa langsung cek aja. Udah baca sih. Oh, udah baca kan, keren ya? Udah, aku suka banget. Iya kan? Gitu. Salah satu kumpulan cerpen paling bagus yang pernah aku baca. Bener kan? Iya. Aduh, kaget banget. Ini aku pun nggak tahu. Padahal waktu pas beli itu kayak, wah judulnya bagus, terus sinopsis belakangnya menarik gitu kan. Coba deh ambil. Padahal aku nggak tahu ini apakah memang bestseller atau apa ya. Pengen baca aja. Gitu. Mantap. Nah, teman-teman, kita masih ada, masing-masing dari kita ada satu-satu ya masing-masing. Oke, kali ini kita mulai dari Nela. Ayo boleh. Oh, aku duluan. Oke. Aku tuh punya buku Indonesia sekarang, Jakarta Secret. Apa tuh, Nel? Karyanya Rizky Ridya Smara. Ini tuh buku Indonesia pertama yang aku beli tahun 2010 kalau nggak salah. Wow. Tahun 2010. Jadi tuh ceritanya singkatnya pasti pada tahun ini kan apa namanya Da Vinci Code. Da Vinci Code. Tapi versi Jakartanya. Serius? Oh, Serius? Rizky Ridya Smara di Jakarta Secret. Pokoknya, oh my God, gue gak pernah denger. Sumpah, bagus banget, nggak bohong. Jadi kayak, ya pokoknya gaya-gaya Da Vinci Code gitu yang nyari petunjuk via patung, via museum, dan sebagainya, tapi diringkas dibuat di Jakarta. Dan plot pertamanya pasti di Museum Fathahilah pokoknya di situ. Dan itu jadinya, dan ini tuh sampai bener-bener aku notesin sendiri, iya sampai aku tandain sendiri, sticky notes banyak, gara-gara aku tuh jadi punya inspirasi kayak pengen lihat deh, ini beneran ada nggak sih simbol-simbolnya di sini, keren. Gitu-gitu. Keren banget, Nathan lo pasti suka. Wah. Di Jakarta Secret. Itu satu buku atau ada lanjutannya kalau kayak? Satu buku. Oh. Pokoknya nih, sinopsisnya aja, belakangnya aja, rahasia besar Jakarta yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh para pembangunnya selama berabad-abad terkuak satu persatu. Waduh. Buat konspirasi banget. Iya bener. Konspirasi banget. Wah, pasti kalau misalnya orang-orang sekarang itu mulai baca, pasti booming banget karena anak-anak netizen sekarang isinya konspirasi. Betul. Bener. Konspirasi banget. Betul. Keren banget. Ini bagus banget. STM harus coba dicek kali ya berikutnya. Harus. Oke. Nah, berikutnya Ayu, gimana nih Ayu? Oh, aku yang kedua, aku punya Mitch album The Next Person You Meet in Heaven. Itu sebenarnya kelanjutan dari bukunya Disa tadi. Oke. Kalau ini tuh yang kedua tuh sebenarnya ceritanya sama. Pada prinsipnya kalau yang You Meet in Heaven ini
adalah kehidupan setelah meninggal gitu kan. Jadi setelah meninggal itu kita akan ketemu 5 orang yang yang akan mengajarkan kita 5 pelajaran tentang hidup gitu. Yang aku suka dari buku ini tuh karena dia tuh kayak ngajarin kita ternyata orang yang tidak, bahkan kita nggak kenal pun atau cuman ketemu selempangan doang tuh, dia tuh hidupnya berubah gara-gara kita atau hidup kita berubah gara-gara dia gitu. Tapi kita nggak tahu sampai kita di surga itu gitu. Dan surga itu ternyata gambaran surga yang di manusia punya itu bisa beda-beda. Orang kadang surganya bisa di awan, kadang bisa di dalam kasur atau dan sebagainya. Pokoknya abstrak banget tapi kayak menyentuh gitu loh bahasanya, kayak menurut aku bagus aja gitu. Itu yang aku suka. Berikutnya, aku dulu ya. Kalau aku berikutnya sama, ini dia ada Nocturnal Melancholia. Aku galau lagi. Ini tahun berapa nih, Tan? Ini galau tahun berapa nih, Tan? 2019 juga kah? Karena tadi belinya sama. Bukunya belinya barengan. Ini Iya. Oke, berarti double tuh galaunya. Sebenarnya ada, bentar. Ini belinya tuh barengan sama ini juga. Pokoknya buku-bukunya isinya galau semua. The Book of Almost. Terus tulisannya tuh di bawahnya tulisannya apa? I almost hate you, you almost love me. Ya Allah. Tolong. Ini Terjun ke jurang kegalauan. Ini bisa dibilang buku paling favorit aku selama 7 tahun belakangan kali ya. Ini bukunya ini deh. Wow. Nocturnal Melancholia. Jadi ini bukunya lusuh banget, aslinya putih mulus. Ini jadi lusuh parah. Ini kalau aku nggak tahu ya, mungkin buat orang-orang kan ada yang tipenya memang kalau misalnya suka banget sama bukunya sampai disampulin, disimpan baik-baik gitu kan. Kalau aku pribadi, menurut aku yang memang akhirnya jadi lusuh kayak gini bersejarah banget buat aku, karena meaningnya pasti kenapa sampai lusuh kayak gini karena sering aku baca. Jadinya intinya ceritanya adalah ini itu penulisnya itu Angelina Annie. Jadi dia mengenai intinya di sini depresi buku-bukunya. Pokoknya buku-buku dari namanya sendiri kan kelihatan, Nocturnal itu kan binatang malam, kalau Melancholia itu ya melankolis gitulah. Jadi inti ceritanya kayak orang-orang depresi. Coy, judul pertamanya aja baru mau baca, aku kaget juga kan. Judulnya Veronica memutuskan untuk mati. Itu waktu baca opening aja udah kayak gini gitu kan. Tapi ini intinya mikir sih, karena di sini dia kiasan semua, cerita-ceritanya beberapa ada yang kiasan, jadi kayak batu hidup akhirnya berguling akhirnya ceritanya bagaimana. Oke, Disa berikutnya gimana ini? Oke, jadi Sapiens ini menceritakan sejarah hidup manusia dari awal banget, masih ya zaman purba sampai revolusi pertanian, terus sampai revolusi industri, sampai kita sekarang ini gitu. Jadi yang bikin aku amazed sama buku ini ya, dan waktu aku pertama kali beli juga kayaknya gue nggak bakal tamat deh. Ternyata bahasanya itu ringan banget gitu. Jadi aku paham kenapa buku ini juga sampai banyak banget dibaca orang, karena benar-benar gampang dipahami, terutama terlalu suka baca buku non-fiksi. Dia banyak cerita juga, caranya itu bercerita, terus dia kayak ngajak ngobrol gitu, kira-kira sih kalau kayak gini, coba kalian bayangin gitu. Jadi kayak kita mikir juga pas baca buku ini, komunikatif lah. Ukuran buku yang menceritakan tentang sejarah ya. Dan menurutku nggak cuma kita di sini tuh ada fisikanya juga, ada kimianya juga, ada psikologinya juga. Itu mulai ngebahas kayak masalah psikologi berkesan sih buat aku. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai baca buku ini kalau belum. Nah, buat teman-teman Smart Viewers itu dia ya. Jadinya dari kita masing-masing udah ada 2, berarti udah ada total 8 buku. Buat teman-teman bisa langsung cek aja. Buat teman-teman di sini pokoknya itu dari genrenya sendiri juga udah campur-campuran, dari fiksi non-fiksi. Terus juga meaning di belakang ceritanya itu udah teman-teman udah tahu sinopsisnya. Mungkin bisa langsung aja cek juga, searching dulu penulisnya juga, atau misalnya cari aja dulu di blog-blog itu bukunya reviewnya seperti apa. Buat teman-teman langsung aja, mumpung lagi pada saat di rumah ini mungkin bisa mengisi waktunya dengan baca-baca buku. Nah itu langsung aja samperin, itu ada 8 total. Ada 8 gitu, dari kita gitu ya. Oke, Smart Viewers, abis ini kita bakal balik lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Disa dan Ayu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.